Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Pang Pahai telah menerima berita dari kelima orang bawahannya dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Mereka tidak mati, tetapi mereka masih berkultivasi di dalam alam besar Shinji. Pang Pahai mendapatkan slip giok yang diteruskan oleh 5 orang bawahannya, tetapi pada saat yang sama, slip giok kehidupan dari 5 orang itu juga hancur. Pang Pahai dengan emosi menghancurkan batu giok di telapak tangannya, dan niat membunuh melonjak dari matanya. Tidak ada bahaya. Jika demikian, kita akan masuk dan mencari mereka. Pang Pahai menerima kabar tersebut sebelum kematian kelima orang bawahannya. Mengenai keaslian berita tersebut, Pang Pahai tidak memiliki banyak informasi. Lagi pula, kelima orang itu tidak mungkin mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menipu Pang Pahai. Mendengar kata-kata itu, 4 hantu roh lainnya sedikit mengeringit, seolah-olah mereka tidak ingin memasuki alam besar Shinji. Mereka membunuh 2 hantu roh dari Dewa Petarung Bintang 8, serta beberapa hantu roh dengan kekuatan yang lebih lemah. Jika kita membunuh mereka, kita pasti akan mendapatkan hadiah yang besar. Apakah kalian ingin melepaskan kesempatan ini? Pang Pahai melihat 4 orang di depannya dan mereka semua tersentak, lalu segera berbicara. Berita itu tidak boleh salah. Orang-orang ini dapat berlatih dengan aman di dalamnya. Cukup untuk mengatakan bahwa tidak ada bahaya sama sekali di alam besar Shinji. Pang Pahai berbicara lagi. Terlebih lagi, kali ini kita akan masuk bersama, dan kita akan hidup dan mati bersama, dan kita akan membuat semua orang mengambil resiko. Dan setelah mendengar kata-kata itu, Sayao menyipitkan matanya yang indah, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang aneh tentang Pang Pahai. Mengapa kamu begitu tertarik pada hal-hal seperti itu, ketika kamu tidak pernah mau mengambil resiko? Apakah ada hal lain yang tidak kami ketahui? Sayao berkata perlahan. Yaoji serta Juodong dan Juosi memandang Pang Pahai. Mereka juga merasakan sesuatu yang aneh. Pang Pahai kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tenang, "Aku telah mengejar mereka sampai sejauh ini. Jika aku menyerah di sini atau menunggu di sini, lebih baik segera masuk dan berurusan dengan mereka." Sayao menatap Pang Pahai dan memutar pinggangnya yang anggun setelah mendengar kata-kata itu, berbalik dan hendak pergi. Jika itu masalahnya, aku tidak akan mengambil pujian untuk itu. Selamat tinggal semuanya. Sayao hendak pergi. Yaoji juga sedikit mengeringit, menangkupkan tinjunya ke Pang Pahai. Aku juga tidak tertarik. Ketika keduanya ingin pergi, mata Pang Pahai tiba-tiba tenggelam. Jika mereka semua pergi, Juosi, Juodong pasti tidak akan tinggal di sini. Tanpa bantuan mereka, Pang Pahai takut akan kekuatan lawan yang akan dihadapinya. Lagi pula, dia tetap tidak mengetahui detail lawannya. Tunggu sebentar. Identitas mereka agak aneh. Meskipun mereka tidak bisa dikonfirmasi, sejauh yang aku tahu ada orang-orang dari dunia bawah di antara mereka. Kematian Cao Ge dan Guan Er pasti ada hubungannya dengan mereka. Jika kalian dapat menangkap orang dari dunia bawah ini, kalian akan memberikan kontribusi yang besar untuk istana surgawi, dan kalian akan memiliki kesempatan untuk mempelajari metode surga tertinggi. Sayao dan Yaoji yang hendak pergi segera menghentikan langkahnya. Sepertinya setelah mendengar alasan ini, mereka merasa sedikit lebih masuk akal, dan metode surga tertinggi yang dikatakan Pang Pahai memiliki daya tarik yang mutlak. Dunia bawah.
Xiao Yao menoleh sedikit terkejut. Pang Pahai mengangguk. Setelah mendengar tentang dunia bawah, semua orang tidak bisa menahan ketegangan. Mereka jelas tahu kekuatan dunia bawah. Itu benar. Itu sebabnya aku memanggil semua orang untuk datang dan membuat persiapan penuh. Pang Pahai berkata perlahan sambil melihat keempat orang yang wajahnya menjadi serius. Orang-orang yang keluar dari dunia bawah bukanlah orang yang lemah. Apa kau yakin kita adalah lawan mereka dengan kekuatan kita saat ini? Xiao Yao bertanya dengan cemas setelah mendengar tentang dunia bawah. Satu hal yang bisa dijamin, tidak ada dewa petarung bintang 9 di antara mereka. Jadi, selama kita berlima bekerja sama, kita pasti bisa menangkapnya, kata Pang Pahai dengan tegas. Dan mereka berempat menatap satu sama lain, dan terlihat ketertarikan di mata mereka. Jika semua orang telah membuat keputusan, sekarang juga kita memasuki alam besar Xinji ini. Pang Pahai memandang semua orang. Selama tidak ada dewa petarung bintang 9, apa yang harus kita takutkan? Jika benar ada orang dari dunia bawah, kita tidak boleh mentolerirnya. Zuodong dan Zuozi akhirnya angkat bicara. Bagaimana dengan kalian berdua? Pang Pahai bertanya dan menatap Xiao Yao dan Yaoji yang terlihat masih ragu. Oke, aku harap itu seperti yang Anda katakan. Xiao Yao akhirnya mengangguk dan setuju. Dan secara alami, Yaoji juga tidak ingin melepaskan kesempatan baik ini. Metode surga tertinggi memiliki total 9 teknik, yang kesemuanya merupakan skill bertarung yang sangat kuat. Setelah kesepakatan tercapai, beberapa bahtera besar surgawi perlahan memasuki lubang cacing bengkok yang mengarah ke alam besar Xinji. Pada saat yang sama di alam besar Xinji tempat Xiaoyan dan yang lainnya berlatih, Xiaoyan telah menyerap energi mata dewa dan telah mencapai 24 juta ki. Selama dia selamat dari malapetaka dewa, Xiaoyan akan menerobos ke dewa petarung bintang 7. Dengan memiliki lautan sumber ki ganda, maka latar belakang ki Xiaoyan akan memiliki 48 juta ki. Di bawah restu dari 10 api iblis absolut, sumber ki Xiaoyan benar-benar dapat meledak dan akan melebihi 100 juta ki. Dengan latar belakang ki sumbernya sendiri, Xiaoyan dapat menghancurkan 2 alam. Dengan tambahan 10 api iblis absolut, kekuatan Xiaoyan dapat sebanding dengan dewa petarung bintang 8. Pada saat ini, Xiaoyan diterpa ujian malapetaka dewa, dan Xiaoyan kembali ke kekosongan Senji. Dan tiba-tiba Jie muncul di samping Xiaoyan. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Aku berjanji padamu terakhir kali di malapetaka dewa bahwa aku akan membawamu ke medan perang kuno dan menjadikanmu salah satu prajurit. Sekarang aku akan memberimu misi untuk membunuh 100 musuh. Suara Jie perlahan terdengar di telinga Xiaoyan. Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan terdengar suara pertempuran yang memekakkan telinga. Tiba-tiba Xiaoyan berada di tengah medan perang, dan sebelum dia bisa bereaksi, dampak ledakan langsung mengguncang Xiaoyan sejauh 100 kaki. Darah di tubuhnya melonjak, dan semua yang ada di depannya terlihat nyata. Bayangan hitam bergegas menuju Xiaoyan di saat Xiaoyan masih dalam keterkejutan melihat medan perang di hadapannya. Tapi untungnya, cahaya pedang melintas di sampingnya, membelah bayangan hitam menjadi 2 bagian. Pria dengan pedang panjang di tangannya berlumuran darah, dan pakaiannya compang-camping. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada dalam pertempuran berdarah itu. Jika kamu masih diam saja, kamu tidak akan seberuntung tadi. Setelah berbicara,
Pria itu memegang pedang panjang dan terus membunuh musuh. Mata Xiaoyan langsung tenggelam dan dia segera mengeluarkan penguasa Xuannya. Pada saat ini, dia berada di lautan ketiadaan, tetapi alam bintang di sekitarnya semuanya hancur dan hancur. Hampir tidak ada planet dan alam yang lengkap, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Bayangan hitam mendekat. Itu adalah binatang buas yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya, seperti gurita raksasa di kehampaan. Itu sangat cepat dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya listrik. Xiaoyan segera melambaikan penguasa berat Xuan, mengalirkan api dan guntur ke dalamnya. Menghadapi monster tentakel void yang bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi, Xiaoyan menghancurkannya hanya dengan satu tebasan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari samping, dan sosok seorang wanita terlihat dengan armornya yang rusak parah. Terlihat bahwa dia telah bertempur sangat sengit, dan ada beberapa orang di belakangnya. Dewa Petarung Bintang 7. Kamu seharusnya berada di medan perang luar dengan tingkatan kekuatan ini. Mengapa kamu muncul di sini? Wanita itu menatap Xiaoyan dan bertanya dengan bingung. Xiaoyan tidak berbicara, berpikir bahwa ini terlalu nyata. Kamu dari zona atau faksi pasukan mana? Wanita itu terus bertanya, lagi-lagi membingungkan Xiaoyan. Bertarung. Aliansi Dewa Petarung. Xiaoyan hanya bisa bergumam sambil berpikir, mungkinkah aliansi Dewa Pertarungan di zaman kuno ini tidak ada? Wanita itu mengerutkan kening ketika dia melihat tindakan Xiaoyan. Aliansi Dewa Petarung? Wanita itu bertanya balik. Hati Xiaoyan menegang, bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Aku juga dari aliansi Dewa Petarung. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Ucap wanita itu. Yang mulia Xie, ada begitu banyak orang di aliansi Dewa Petarung. Itu normal jika Anda belum pernah melihat mereka sebelumnya. Dan kita membutuhkan bantuan saat ini. Jadi jangan buang waktu kita di sini. Pada saat ini, pria di belakangnya berkata dengan tak berdaya. Wanita bernama Xie berhenti sejenak dan segera berubah serius, serta menatap Xiaoyan. Pergi dari sini. Dengan kekuatanmu, jika kamu bertemu monster hantu tingkat raja, kamu pasti akan mati. Setelah berbicara, Xie memimpin kelompoknya untuk pergi. Tunggu sebentar, Yang Mulia Xie. Bisakah kamu membawaku bersamamu? Ucap Xiaoyan. Akan lebih baik mengikuti tim daripada berlarian sendiri di tempat seperti ini. Saudaraku, jangan membuat masalah. Kekuatan Dewa Petarung Bintang 7 di tahap awal tidak cukup untuk membunuh monster-monster ini sambil menggertakkan giginya. Pria di belakang memandang Xiaoyan dengan serius, yang ternyata bernama Yan Zheng. Mungkin aku bisa membantu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, api abadi muncul di telapak tangannya, dan semua orang sedikit terkejut setelah merasakan fluktuasi dari api abadi di telapak tangan Xiaoyan. Heart of Flame. Sedikit keterkejutan juga muncul di wajah Indah Xie. Oke, tapi izinkan aku menjelaskan sebelumnya bahwa tugas kita sekarang adalah berurusan dengan monster hantu tingkat raja yang sebanding dengan Dewa Petarung Bintang 9. Dan kematian akan sangat dekat jika kita bertindak secara ceroboh. Xie akhirnya menyetujui Xiaoyan mengikutinya, karena Xie melihat Xiaoyan memiliki Heart of Flame. Setelah Xie setuju, semua orang hanya diam dan menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Saudaraku, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai kehilangan nyawamu.
Xiaoyan hanya tersenyum dan sedikit mengangguk. Dipimpin oleh Gu Xie, mereka datang ke sebuah bintang yang rusak, yang sebagian besar telah jatuh dan sisanya juga hancur dengan cepat, tersebar dalam kehampaan seperti meteor yang layu. Di tengah jalan, Xiaoyan bertanya, "Yang Mulia Xie, dari dunia mana para penyerbu ini berasal?" "Alam iblis." Xie menoleh dengan rambut kuncir kudanya yang diikat. Penampilannya juga sangat cantik. Alam iblis. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengarnya. Tampaknya dunia sensi telah diserang oleh banyak dunia, dan alam iblis ini jelas salah satunya. Kali ini banyak pasukan telah dikirim dari alam iblis. Mereka berencana memanfaatkan api untuk menjarah kita. Mereka seharusnya tahu bahwa kita telah diserang belum lama ini. Dan saat ini, Yang Mulia Suzang masih belum pulih dari lukanya. Xie mendengus dingin. Saat ini, mereka telah memasuki bintang yang rusak, dan tanahnya penuh dengan puing-puing. Pertempuran berdarah jelas telah terjadi di sini. "Ayo pergi ke barat laut," teriak Xie. Dan sekelompok orang segera berakselerasi, berubah menjadi beberapa pelangi, dan terus pergi ke arah barat laut. Di tengah perjalanan, semua orang sedikit terkejut karena Xiaoyan tidak mengikuti mereka, melainkan merubah arahnya menuju suatu tempat pertarungan yang sedang terjadi. Dan dari kejauhan, terlihat ada sosok yang sedang bertarung sengit dengan monster hantu. Meski hantu itu juga berwujud manusia, namun dengan kaki dan sayap yang ramping di belakangnya, kecepatannya sangat cepat. Saat ini ia sedang memegang duri panjang dan menusuk ke arah sosok dengan lengan yang patah. Melihat duri panjang hendak mengenai sosok itu, cahaya dingin melintas. Bah! Terdengar suara terdam dan duri panjangnya terhalang. Monster aneh itu memutar kepalanya dengan keras, dan ada 4 mata darah tumbuh di wajahnya yang tampak mengerikan dan menakutkan. Suara mendesing terdengar dari monster hantu itu. Tanpa sepatah kata pun, Xie langsung menyerang monster hantu itu. Xiaoyan langsung datang ke sisi orang yang terluka parah, mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan, dan memberikannya kepada semua orang. Terlepas dari apakah tempat ini nyata atau tidak, Xiaoyan dapat mengeluarkan ramuan dari cincin penyimpanannya, dan hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menyelamatkan orang. Terima kasih. Mereka semua mengambil pil yang diberikan oleh Xiaoyan. Mereka semua kelelahan karena pertempuran. Sumber daya mereka hampir habis. Pil penyembuh menjadi barang langka dan berharga. Xiaoyan mengangguk, segera berdiri dan melihat kerumunan yang tidak jauh sedang bertarung dengan sengit. Melihat Xie yang bertarung dengan sengit, Xiaoyan memperhatikan ada sesuatu yang aneh. Xie tampaknya memiliki cedera di tubuhnya. Xiaoyan sedikit mengeringit. Pada saat yang sama, ada suara siulan dari ujung, dan ratusan monster aneh muncul dalam lingkaran yang lebih kecil. Tampaknya dukungan dari kedua belah pihak tiba pada saat yang sama. Xiaoyan berbalik perlahan. Melihat ratusan hantu yang datang, Xiaoyan mengeluarkan penguasa Xuannya. "Semuanya, istirahatlah. Serahkan semua ini padaku." Xiaoyan berkata dengan tegas, dan orang-orang yang terluka sedikit terpana karena mereka semua bisa merasakan bahwa Xiaoyan hanyalah dewa petir
petarung bintang 7, dan dia tidak dapat menangani ratusan hantu itu sendirian. "Kakak, jangan lakukan itu." Pria itu menghalangi Xiaoyan sambil berteriak cemas. "Kamu sudah menahan monster hantu tingkat raja, dan sekarang serahkan ini padaku." Xiaoyan mengabaikan halangan pria itu dan membawa penguasa Suan yang telah terbungkus api dan guntur dan meraung pergi. Dah! Dengan dentuman keras, nyala api yang dahsyat membumbung ke langit, dan guntur di lautan api meledak seketika, dan suara gemuruh tidak ada habis-habisnya. Pada saat ini, dengan dukungan sumber energi Xiaoyan yang sangat besar, tidak akan ada masalah untuk konsumsi keterampilan bertarung dunia tingkat atas. Oleh karena itu, setelah satu ayunan pedangnya, Xiaoyan terus menebas monster hantu satu persatu, dan suara ledakan terdengar terus-menerus. Setelah beberapa kali menebaskan penguasa Suan, Xiaoyan meletakkan tinjunya di pinggangnya, dan sumber energi yang kuat melonjak dan berubah menjadi guntur yang kemudian mengeluarkan ledakan di setiap pukulannya. Naga guntur 1000 ilusi. Tinju yang terbungkus guntur mengerikan ditinju keluar dari udara tipis, dan naga guntur besar mengembun keluar dari atas tinju Xiaoyan. Dengan guntur memancar keluar dari mulutnya, menghancurkan ratusan hantu kecil di sekitarnya. Dalam sekejap, lebih dari selusin dari mereka dimusnahkan oleh Xiaoyan. Kekuatan monster kecil ini yang terlemah sebanding dengan keberadaan Dewa Petarung bintang 5. Mendengar suara ledakan, orang-orang yang melawan monster hantu tingkat raja juga melihat dengan penasaran. Setelah melihat adegan ini, mereka semua mendesis dingin, termasuk Xie. Matanya yang indah melebar tanpa sadar, menatap punggung Xiaoyan. Sepertinya mereka semua meremehkan pria ini. Sungguh fluktuasi ki sumber yang kuat. Ini bukan aura yang seharusnya dimiliki oleh Dewa Petarung bintang 7. Dia menyembunyikan kekuatannya. Pria yang mengkhawatirkan Xiaoyan sebelumnya memiliki keterkejutan dan keterkejutan di matanya. Sedikit tidak bisa mempercayainya. Yang paling penting adalah kita bergabung untuk membunuh monster hantu tingkat raja ini. Xie menggeram, dan semua orang kembali sadar dan terus menyerang monster hantu tingkat raja ini. Monster hantu tingkat raja ini memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Dengan semua orang bergabung, membuat monster hantu tingkat raja ini kewalahan. Kedua belah pihak terlibat pertempuran yang sangat sengit. Namun, dengan pembantaian yang dilakukan Xiaoyan saat ini, dalam waktu singkat, lebih dari setengah dari ratusan hantu dibunuh oleh Xiaoyan. Yao Beng, 7 tinju membunuh dewa. Xiaoyan menunjukkan keterampilan bertarungnya yang ganas satu demi satu, membuat monster-monster ini tidak dapat mendekat dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Xiaoyan mengalahkan mereka satu persatu. Xiaoyan mengayunkan penguasa berat Suan dan menghancurkan kepala monster hantu kecil terakhir menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Cie, Xiaoyan berteriak. Total 102. Apakah angka ini memenuhi standar? Alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk menyerang justru karena Jie memberinya tugas untuk memenggal 100 monster hantu di alam malapetaka dewa ini. Sekarang, Xiaoyan telah mencapai tujuannya. Namun, garis hitam muncul di dahi Xiaoyan, dan dia menyadari
Jie tidak meresponnya. Ini bertentangan dengan apa yang kamu janjikan. Sepertinya kamu berencana untuk memintaku membantumu menyingkirkan monster hantu tingkat raja ini. Ini benar-benar merepotkan. Xiaoyan menebak alasan mengapa Jie tidak menanggapinya. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan melihat monster hantu tingkat raja di kejauhan. Monster hantu tingkat raja tertawa dingin. Dia sudah merasa menang, dan semua orang bukan tandingannya. Pada saat ini, teratai api ungu merah perlahan melayang. Semua orang tercengang, dan monster hantu tingkat raja juga tertegun. Dan kemudian, teratai api ungu merah meledak dengan keras. Namun, tidak memiliki efek penghancuran, melainkan membentuk lapisan api yang menyelimuti di sekitarnya. Pada saat yang sama, semua orang merasa bahwa ki sumber ilahi yang mereka konsumsi tiba-tiba meningkat, dan belatar ki sumber meningkat dengan cepat, dan kekuatan mereka sebenarnya selangkah lebih maju. Xie menoleh melihat Xiaoyan dengan tangan terkatup rapat. Pada saat ini, semangat juang semua orang meningkat. Semuanya, ayo bunuh monster hantu tingkat raja ini, teriak Xiaoyan dengan tegas. Semua orang terkejut, dan kemudian ada ekspresi kegembiraan terpancar dari mata mereka. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan datang dengan memegang penguasa berat Xuan yang telah dilapisi api dan guntur, menebas monster hantu tingkat raja dengan keras. Dasar semut mencari kematian. Suara monster hantu tingkat raja keluar dengan nada yang tinggi. Ia mengangkat lengannya hanya untuk melihat tulangnya berubah, dan seluruh lengan berubah menjadi pedang berwarna darah. Menghadapi Xiaoyan yang menebaskan penguasa berat Xuan, dia juga menebas dengan ganas. Keduanya bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan yang ganas meletus. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Xiaoyan dapat menerima pukulan langsung dari monster hantu tingkat raja ini. Pada saat yang sama, sayap tajam di belakang monster hantu tingkat raja memotong ke arah Xiaoyan dengan energi yang ganas. Melihat hal tersebut, semua orang bergumam dalam hati. Pikiran Xiaoyan juga menjadi menegang, dan roda cahaya di matanya segera berputar. Yaube! Cahaya yang menyilaukan itu meledak dari mata Xiaoyan, menyebabkan sosok monster hantu tingkat raja segera berhenti dan merasakan berada di dalam kekosongan. Dan dia pulih setelah beberapa tarikan napas. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan sudah mundur beberapa langkah. 7 tapak dewa pembunuh. Langkah kelima. Teriak Xiaoyan, dan energi dari tubuh Xiaoyan mengeras membentuk hantu raksasa di udara dan bergerak menuju monster hantu tingkat raja. Dan tindakan Xiaoyan membuat Xie dan lainnya terkejut. Monster hantu tingkat raja segera bereaksi dan bergegas untuk menahan serangan Xiaoyan. Langkah kaki yang kokoh mengejutkan semua orang, tapi yang mengejutkan mereka bukanlah kekuatannya, melainkan keterampilan bertarung ini. Bukankah ini keterampilan bertarung milik Yang Mulia Susan?
Mengapa dia menggunakan jurus milik yang mulia? Tidak mungkin. Mungkinkah dia adalah murid yang mulia? Omong kosong. Yang mulia tidak memiliki murid. Semua orang tampak kaget melihat jejak kaki besar yang datang dengan kokoh. Mengapa kalian semua diam? Mari kita bunuh bersama. Xiaoyan berteriak dan memandangi orang-orang yang sedang tertegun. Dan kemudian semua orang sadar. Semua orang menembak ke monster hantu tingkat raja yang telah ditekan oleh Xiaoyan. Bangsat! Pada saat ini, monster hantu tingkat raja mengeluarkan raungan yang mengerikan. Serangan Xiaoyan benar-benar telah merugikannya. Lingkaran merah mengembun dari tubuhnya dan kemudian langsung melonjak ke arah sekitarnya, mengejutkan kerumunan Xie yang menyebabkan semua orang menyemburkan seteguk darah dan segera bergegas pergi. Monster hantu tingkat raja ini dengan gila-gilaan membombardir hantu raksasa milik Xiaoyan. Di bawah pukulannya yang menakutkan, hantu raksasa secara bertahap kehilangan kekuatan dan segera terdengar suara berderak, lalu meledak. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.